Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Eza Budi Perkasa di video perkuliahan mata kuliah teori bahasa dan otomata di pertemuan ke-7, yaitu yang akan membahas tentang finite set otomata dengan output. Jadinya gini ya. Kemarin kan dulu kita sudah membahas FSA juga, tapi bedanya adalah FSA yang kita bahas selama itu adalah FSA yang tidak ada outputnya. Ya. Nah, ternyata FSA yang tidak ada output ini dia mempunyai keterbatasan. Antara lain, keputusannya itu terbatas hanya pada string itu diterima atau ditolak. Ya. Nah, FSA tanpa output ini biasanya disebut sebagai acceptor atau penerima, ya, atau disebut juga sebagai finite state acceptor. Ya. Solusi dari keterbatasan tersebut itu kita akan mengkonstruksi FSA dengan output. Ya. Nah, FSA dengan output ini dikenal juga sebagai transducer. Ya. FSA dengan output ini ada dua jenis, yaitu mesin Moore dan mesin Mealy. Ya. Nah, kita apa perbedaannya kan antara keduanya ya. Kalau mesin Moore itu outputnya berasosiasi dengan state, jadi outputnya itu ada di state-nya. Ya. Definisi secara matematis itu pasangan sektuple ya, yaitu M, Q, sigma, delta, S, delta besar, lalu lambda. Ya. Dimana Q seperti biasa itu adalah himpunan state, kemudian sigma itu himpunan simbol input, lalu delta kecil adalah himpunan posisi transisinya, ya. Kemudian S itu set awalnya, ya, di mana S itu ngambil dari Q seperti biasa, lalu delta besar itu himpunan simbol outputnya, dan lambda itu fungsi output untuk setiap state-nya, ya. Nah, FSA dengan output ini dia tidak memiliki state akhir, ya, karena dia ditentukan oleh outputnya, ya. Apakah dia masuk ke dalam kriteria atau tidak, ya. Dia bukan berarti diterima atau ditolak, enggak, tapi dia ada kriteria lainnya. Ya. Nah, state itu akan diberi label dengan format I/O atau input output. Ya. Misalnya ada state yang namanya Q0 dan output dari state tersebut adalah A. Label state-nya menjadi Q0 garis miring A. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, itu gambar FSA-nya. Dengan bisa dilihat bahwa dia hanya ada set awal saja, tapi tidak ada set akhir ya. Konfigurasi mesin dari mesin Moore yang digambar itu adalah Q-nya Q0, Q1, Q2, kemudian sigmanya 01, ya. Kemudian delta kecilnya Q0 ketemu 0 jadi Q0, kemudian Q0 ketemu 1 jadi Q1, Q1 ketemu 0 jadi Q2, Q1 ketemu 1 jadi Q0, Q2 ketemu 0 jadi Q1, dan Q2 ketemu 1 jadi Q2, ya. Kemudian S-nya adalah Q0, jelas banget di panah itu ya. Kemudian delta besarnya adalah 0, 1, 2 karena outputnya adalah 0, 1, dan 2 ya. Lalu lambdanya adalah Q0 jadinya 0, itu inputnya Q0, outputnya 0, kemudian Q1 jadinya 1, kemudian Q2 jadinya 2 ya, seperti itu. Kemudian ada mesin Mealy ya. Mesin Mealy ini dia outputnya berasosiasi dengan transisi ya. Jadi mirip dengan ini tadi mesin Moore, cuma bedanya dia ke transisinya ya. Lebih berasosiasi ke transisinya. Pasangannya sektuple juga sama ya, cuma bedanya adalah lambdanya adalah yang punya fungsi output untuk setiap transisinya ya. Layaknya mesin Moore ya, mesin Mealy ini dia tidak ada set akhir ya. Nah, transisi akan diberi label format I/O, I garis miring O ya. Misalnya jika inputnya A dan outputnya X, maka label transisinya jadi A garis miring X, seperti itu ya. Nah, contoh mesin Mealy seperti ini, yang saya perbesar dulu ya. Nah, kayak gini ya. Jadi dari gambar ini konfigurasi mesinnya adalah Q-nya Q0, Q1, Q2 ya. Kemudian sigmanya 01, lalu deltanya, delta kecilnya adalah Q0 ketemu 0 jadi Q1, kemudian Q0 ketemu 1 jadi Q2, Q1 ketemu 0 jadi Q1, Q1 ketemu 1 jadi Q2, Q2 ketemu 0 jadi Q1, dan Q2 ketemu Q1 jadi Q2 ya. S-nya jelas di gambar itu adalah Q0 ya. Lalu delta besarnya adalah YT karena outputnya hanya Y dan T saja ya. Nah, lambdanya agak beda ya. Kalau Q0 ketemu 0 itu jadinya T karena outputnya mengindikasikan adalah T. Kemudian Q0 ketemu 1 jadinya T ya, lihat aja di gambarnya. Kemudian Q1 ketemu 0 jadinya Y, Q1 ketemu 1 jadinya T, Q2 ketemu 0 jadinya T,
dan Q2 1 jadinya Y, ya seperti itu. Nah, kita bisa menyetarakan efek bisa dari mili ke mol atau sebaliknya. Kalau untuk mili ke mol, langkahnya agak sedikit kompleks ya. Pertama, dari mesin mol itu bisa dibuat mesin mili yang setara atau vice versa ya, kebalikannya. Nah, pada mesin mili itu dapat dibuat mesin mol yang setara dengan menghitung hasil kali antara jumlah state dan outputnya terlebih dahulu, yaitu atau kombinasi state dan outputnya. Nah, hasil kali ini merupakan jumlah state untuk mesin mode-nya ya. Nah, kemudian arah transisi antar state itu ditentukan berdasarkan input yang diterima dan output state sebelumnya ya. Nah, yang perlu diingat bahwa jika state pertama mengirim output, maka state kedua menerima input ya, seperti itu. Nah, state awalnya sama dengan state awal yang outputnya dikirimkan pertama kali ya. Nah, pada contoh mesin medis sebelumnya yang ini ya, nah ini ya, itu kan jumlah inputnya ada 3 ya, dengan outputnya ada 2, maka jumlah kombinasinya adalah 6 ya, karena 3 kali 2, maka jumlah state untuk mesin mode adalah 6 buah ya. Nah, state seperti ini ya, jadi gabungkan saja output sama inputnya ya, biar lebih gampang. Nah, kerangkanya seperti ini ya. Misalnya di sini kan kalau Q0 kan dia tidak menerima output apapun ya, kita anggap saja dia pertama kali karena dia pertama kali ngirim output T, maka kita jadikan Q0 T itu sebagai state awal ya di mesin mode-nya. Kemudian transisinya bagaimana cara memberikannya ya. Nah, dari gambar ini gambarkan saja segala kemungkinan yang ada ya. Tapi ingat, untuk state yang tidak tercapai oleh state awal maka itu harus dihapus ya. Sama seperti kita menyetarakan NDFA menjadi DFA ya. Q0Y itu bertindak sebagai don't care state ya, karena dia memiliki output yang tidak dikirimkan pada mesin meli ya. Nah, itu transisinya bagaimana? Maka transisinya harus sama dengan Q0T ya. Kemudian Q0Y itu bisa dihapus ya, karena dia melawan arus ya, atau tidak tercapai oleh state awal ya. Nah, transisi Q0 pada Q1Y dan transisi 1 pada set Q2Y itu dia mengarah itu sendiri ya, karena pada mesin meli yang sebelumnya ya, lambda dari Q10 itu adalah Y ya, sedangkan lambda dari Q21 adalah Y ya. Jadi dia mengarah ke dirinya sendiri ya, seperti itu. Kemudian dari mode ke meli ya, dia lebih mudah ya, langkahnya sedikit sekali ya. Dia cukup menambahkan label output saja ke setiap transisi, kemudian hapus label output pada setiap state. Jadi dia cuma dua tahap saja ya. Nah, label outputnya diambil dari mana? Dia diambil dari label output milik state tujuan semula ya, pada mesin mode ya. Nah, misalnya seperti ini pada mesin meli sebelumnya ya. Mesin meli sebelumnya kita setarakan jadi seperti ini. Pertama-tama lihat tuh, Q0 nya itu kan dia mengarah ke dirinya sendiri. Nah, output dari Q0 itu adalah 0, maka 0 nya pindah ke transisi ya, pindah ke transisi. Kemudian 1 itu dia ngambil dari output dari ini ya, dari output dari Q1, karena dia ngarah dari Q1, maka dia jadinya 1 ya, pindah ke transisinya, dan seterusnya seperti itu ya. Lihat tujuannya aja yang penting ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Ini output pada state-nya dihapus saja, jadi seperti ini ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan silakan dengan komentar ya. Untuk materi kali ini cukup sekian. Jadi pertemuan selanjutnya adalah UTS ya. Jadi mungkin ini video akan di skip pada pertemuan ke-8 ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada yang bingung. Saya Reza Berprasa, mohon undur diri dulu ya. Semoga sukses UTS-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.